Goblok, bisa bunuh diri saya malah, Pak. Bisa bunuh diri. Saya DPO, nggak bisa ngelaporin mereka ke polisi, Pak. Saya DPO kriminal. Jadi mendingan sekarang saya putus dan sama Liz, sama Linda, sama Santi Amel, kapanpun mereka telepon, saya tetap baik. Mereka tidak merugikan saya apa-apa kok. Belum, bukan tidak, belum. Ya, saya ini nggak marah nggak dengan mereka. Saya nggak rugi apa-apa kok. Mereka rugi apa kalau saya putus dari sini? Nggak rugi apa-apa. Ruginya apa mereka coba kalau kita lepas dari sini? Nggak rugi apa-apa. Mereka sudah punya pengikut, sudah dikasih modal, ya kan? Dikasih modal kan, selama di sini kan, tak kasih izin kamu untuk mengangkat diri kamu di sini. Bahkan saya angkat-angkat terus tiap hari kan, sampai saya yang di WhatsApp itu banyak yang menghina saya loh. Tiap hari saya puji-puji mereka, tak puji-puji sampai ndak saya meledak, sampai saya minta tolong saja nggak dikasih yang saya ngomong, ya kan? Tak puji-puji tiap hari, tidak pernah saya celah Galarua ini, kecuali masalah Pak Topik. Dasar mau disebutkan tidak disebutkan dalam anggaran itu, ya semua itu harus terbuka keuangan. Tidak boleh tidak dibuka. Semua anggaran apapun tanpa itu adalah sebuah perjanjian tertulis, perjanjian tak tertulis masalah kepercayaan. Ya, apakah saya tidak percaya dengan orang-orang saya sendiri? Kalau dalam hal proyek saya percaya, tapi kalau dalam hal uang, ya malaikat pun saya nggak percaya, Pak. Apa? Permesta. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Pak Teddy. Lanjut. Oh ya, ini komandan ini dulu. Tapi sebentar, ini kita saudara, kita jangan fokus ke politik Indonesia terus ya. Kita mencerita apologetik ini ya, jangan cerita politik Indonesia terus, saudara. Karena kita sudah mau merambah ke internasional supaya jangan kita jalan di tempat. Oke. Pak Teddy, membahas Indonesia hanya sebagai pembahasan aja, kita ngomong-ngomong tanpa kita harus menggubrak-gubrak lagi. Udah cukup, suara buat Indonesia sudah cukup. Ya, istilahnya preambul, Pastor. Preambul saja nih. Ya, ini. Halo, Pak Teddy, mainkan. Halo, kawan Wa. Ini. Shalom, Pak Pastor. Ya, selamat Natal, selamat tahun baru. Pak Andi, semua. Puji Tuhan, haleluya, mulai bersuara. Gara-gara Sinorangsa nih ya, atau Woku. Ya. Pak, saya ya jujur aja mau bicara tentang framing tadi. Gitu. Saya memang lagi dari beberapa hari saya dengar terus diskusi Pak Pastor. Kata framing ya? Tidak, ya. Saya jujur aja di dalam hidup saya punya sikap kesejatian diri saya. Kadang-kadang saya berpikir saya mampu menjawab secara dini sebelum sesuatu terjadi. Ya, oleh sebab itu pemikiran saya selalu kritis, analitis, kreatif, konstruktif. Artinya kemampuan kita membaca secara dini sesuatu sebelum terjadi konflik, kita bicara dini. Ya, maupun kita beryayasan, berorganisasi lain sebagainya. Oleh sebab itu saya Pak dulu ya pengalaman saya kalau memimpin organisasi, yayasan atau kita jawab secara dini persoalan-persoalan apa yang akan terjadi konflik di dalam organisasi itu sehingga organisasi itu bubar. Ya, itu yang selalu prinsip saya berpikir, mengantisipasi dini sesuatu sebelum terjadi. Bagian dari itu yang perlu kita kritisi bersama sehingga dalam pembentukan yayasan ataupun lembaga-lembaga organisasi lainnya kita sudah mampu menjawab secara dini nanti apa yang akan terjadi. Saya mengikuti narasi, saya percaya bahwa kita harus terbuka, ada penyimpangan keuangan, ada penyimpangan pelaporan. Sekarang kan dunia lebih terbuka, kita harus jujur aja. Karena dengan kejujuran itu kita sepertinya orang lain, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita akan memaafkan kalau kita mengaku akan kesalahan kita. Ya, bicaralah, jujur bicara keuangan dalam organisasi yang tidak transparan dan tidak akuntabilitas yang dijelaskan oleh Pak Paul. Ya bagi saya Pak Paul dari dulu ya, saya juga percaya Pak Paul di lain kali, di lain waktu,
akan ada terjadi sesuatu di yayasan-yayasan yang Pak Paul pimpin. Tetapi bagaimana sesuatu itu tidak akan terjadi, kita jawab gini, dari beberapa yayasan yang ada. Ya kan, itu yang kemampuan kita barangkali ada dari mungkin yang lagi berjalan akan terhenti, atau ada pembicaraan Pak Paul nanti tahun depan kita lagi akan beralih bicara begini, begitu gitu, lebih luas. Seperti kan kemarin kita masuk ke dunia politik Indonesia, wawasan internasional, wawasan nasional. Sekarang kita dibatasi dengan apologetika. Mungkin di tahun depan atau pada pertengahan bulan Juli ke atas lagi kita kembali lagi ke narasi-narasi bicara tentang tentang politik lain sebagainya. Ipolsekbud Hamkam Naslah kalau saya mau kesimpulan secara umum. Ya bagi saya jujur aja tidak ada konflik, tidak ada interest tertentu di dalam mau mengatakan, mau menyalahkan seseorang lain sebagainya. Karena saya anggap itu adalah suatu fenomena dan dinamika yang berjalan begitu. Ya, karena kita pada dasarnya sering kita di waktu tertentu kita percaya orang, kita memuji orang, kita punya integritas kepada orang, punya komitmen konsisten. Tapi di lain waktu perubahan itu akan terjadi perubahan-perubahan. Ya, yang pokok yang di sini adalah sebenarnya kalau bagi saya adalah manusia. Yang dijelaskan oleh Pak Paul, Pastor Paul, teman-teman semua adalah benar. Secara perangkat firman Tuhan dan lain sebagainya. Yang terjadi perubahan itu adalah mentalitas manusia yang tidak punya integritas, ya, dan lain sebagainya. Saya bilang seperti itu. Inilah gambaran pokok bagi saya. Dan kemudian Pak Paul, saya mau bertanya ya sedikit tentang apologetika lain sebagainya. Kalau saya sendiri lah lagi merenungkan, artinya kesimpulan semua yang kita bicarakan, kalau kita bicara Alkitab kan adalah dosa manusia dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya bilang selalu kalau saya mau menyimpulkan apa yang kita bahas itu intinya adalah di situ kan Pak Paul atau Pastor, atau ada lain. Ya. Wah, ini dalam Pak. Gini jawabnya gimana yang pendek? Iya, yang pendek begitu ya. Amin. Itu ya, maksud saya. Ini jawabannya panjang, tapi saya sebenarnya ada bisa jawaban pendek. Tapi saya jawab yang pertanyaan dulu. Yang pertama itu gampang Pak. Sebetulnya yang pertama itu begini. Ada nggak organisasi yang tidak pernah bikin salah dalam prosedur? Nggak ada. Nggak ada, ya. Nggak ada. Kalau organisasi ini nggak bikin salah, mandek organisasinya Pak. Karena pemimpinnya kadang-kadang kewanen, maka dia terabas itu prosedur kan? Iya, benar. Amin. Jadi maju kan? Perusahaan juga sama kan? Direkturnya yang berani kayak saya terabas. Kalau saya juga sering terabas prosedur ya. Saya juga sering. Tetapi yang penting dibuka. Betul nggak? Kalau orang nggak dibuka, kalau salah, ruwet Pak. Saya dulu kasih contoh, saya lupa ya, saya ngomongnya kapan ya. Kalau ada orang diaudit di perusahaan A, ya cabang A, ya dulu kan saya kan GM pegang beberapa cabang, ya dari cabang A diaudit, dia cuman kesalahannya, pokoknya ada diskrepansi cuman sekitar 10 juta Pak, bisa tak pecat Pak kepala cabangnya Pak. Tapi ada cabang B, kesalahannya bisa 100 juta nggak tak pecat. Wah, nggak adil dong. Oh, bukan, karena cabang A kamu tutup-tutupin, bahkan ditanya kamu muter-muter, cabang B langsung dibuka. Iya Pak, ini 100 juta salahnya di sini, terus kita nilai, kita appraisal salahnya di mana. Ternyata salahnya adalah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak prosedural, ada kesengajaan atau ketidaksengajaan, paling kena SP1. Oh, iya. Yang satu karena dia muter-muter langsung dipecat. Itulah bedanya keterbukaan. Gitu tadi yang tadi dimaksudkan. Iya. Jadi nggak mungkin lah seorang perusahaan atau institusi yang maju tidak mungkin pemimpinnya itu selalu patuh dengan prosedur, itu hampir tidak mungkin. Oh, oke, paham Pak. Hampir tidak mungkin. Pasti ada yang dilanggar. Tetapi ada pelanggaran yang menyebabkan SP3, ada pelanggaran yang
Ya sudahlah. Atau Pak Paul, kelemahan kita adalah bukan seperti real itu. Kan kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Contoh lah dalam yayasan. Itu ada Semua pertemuan anggaran rutin. dasar rumah tangga apapun bunyinya, Ya. tetap yang namanya keuangan harus terbuka. Oh iya, iya. Amin. Apapun dasar, mau disebutkan tidak disebutkan dalam anggaran itu, ya, semua itu harus terbuka keuangan. Tidak boleh tidak dibuka. Semua anggaran apapun, tanpa itu adalah sebuah perjanjian tertulis, perjanjian tak tertulis masalah kepercayaan. Ya. Apakah saya tidak percaya dengan orang-orang saya sendiri? Kalau dalam hal proyek saya percaya, tapi kalau dalam hal uang, ya, malaikat pun saya nggak percaya, Pak. Ya, ibu saya nggak percaya, kakak saya nggak percaya, dengan istri saya nggak percaya. Kalau sudah cerita uang, lu nggak percaya dong? Nggak percaya. Tapi kalau saya percaya itu ada banyak jenisnya. Percaya apa nih? Percaya bahwa kamu sanggup, ya. Percaya bahwa kamu sudah menikah, percaya kamu bahwa kamu bisa mengerjakan hal-hal ini, percaya apa? Tapi kalau uang, nggak boleh, Pak. Bodoh. Ya, bodoh kalau percaya masalah uang itu bodoh. Uang itu tidak boleh percaya. Uang itu semua dasarnya adalah tidak percaya. Lalu kita bikin perjanjian. Dan ada room of error-nya seberapa? Room of error yang bisa kita tanggung bersama. Ada room of error dalam ketidakpercayaan itu. Maka bisa rukun. Selamanya nanti akan langgeng hubungan itu. Ya, kepercayaan yang yang tidak percaya didasari yang tidak, itulah uang. Ya. Nah, tetapi kalau hal dalam hal, kamu percaya nggak saya bisa nyebrang ke sana? Oh percaya, Pak. Nih, ayo jalan anak tak modali. Nah, kan gitu kan? Arah hati ke sana nyebrang. Oh tak kendangi sekalian. Saya percaya dia sanggup. Saya percaya nggak? Misalnya nih, contoh si siapa itu, misalnya di sini ada yang suka aktif di kita, siapa yang suka ngomong itu. Percaya nggak kalau Pak Teddy itu bisa mimpin demo? Nggak percaya saya, Pak. Jangan tersinggung, ya memang saya nggak percaya. Percaya nggak kalau Pak Teddy itu bisa berdiplomasi, nanti kalau saya minta tolong ketemu orang ini, oh percaya. Tapi kalau suruh mimpin demo, waduh Pak Teddy suara ini kurang banter, Pak. Iya nggak? Percaya nggak Pak Andi suruh mimpin demo bisa? Waduh Pak, mungkin Pak Andi suruh demo bisa kencingnya 10 kali itu. Tapi kalau Pak Andi percaya nggak Pak Andi itu tak mintai tolong untuk ngelola misalnya nih kita punya perusahaan, tak suruh ngelola perusahaan pasti nanti sukses. Percaya banget Pak saya. Nah itu ya, percaya itu seperti itu. Jadi, kamu udah percaya saya, nggak boleh kamu ngomong begitu ke saya. Nggak boleh Anda mengucapkan, kamu udah percaya sama saya. Itu pertanyaan yang tidak baik. Nggak percaya. Kalau Anda tanya, kamu udah percaya sama saya? Enggak. Dan orang nggak boleh tersinggung. Percaya itu bukan masalah. Percaya itu kan di hati dari pengalaman-pengalaman, dari semua proses-proses kehidupan, dari banyak hal. Dan percaya hal apa nih? Saya dengan istri saya percaya nggak? Percaya nggak istri saya bisa setir mobil? Saya percaya istri saya bisa setir mobil. Ya kan? Bukan masalah. Terus pemerintah, kenapa kamu nggak setir mobil? Ya, pemerintah nggak percaya lah gimana? Pemerintah Belanda nggak percaya, dia suruh katanya dia belum punya SIM. Oh, tapi dia di Indonesia bisa. Ya di Indonesia lebih susah Pak nyetir mobil Pak. Iya pokoknya di Belanda nggak boleh aja. Jadi nggak saya kasih mobilnya ke istri saya kan. Kamu nggak percaya sama saya? Bukan nggak percaya. Lah aturannya nggak boleh. Kok percaya gimana sih kamu ini? Kan begitu ya. Jadi Anda harus. Kalau yang kedua masalah dosa. Intinya gini Pak. Saya kemarin baca papernya mahasiswa Hagios bagus sekali ya. Pada mulanya itu ya. Sebetulnya antara dosa dengan tidak dosa. Itu adalah antara cinta dengan kebencian. Lalu mengapa bisa ada kebencian? Mengapa bisa ada kejahatan? Saya lupa siapa yang nulis ya. Nanti tak baca lagi nanti. Karena itu saya baru periksa nih paper. Bagus-bagus. Ini satu ini yang bagus. Saya kasih A++ ya. Dia bilang begini, orang ini ya. Dan saya cukup kaget, orang ini kok bisa mikir sampai situ. Ya. Sebetulnya kebencian itu tidak diciptakan. Sudah ada dari sononya. Di mana tidak ada cinta, di situ ada kebencian. Nah, dosa itu berasal dari kebencian, Pak. Di mana tidak ada cinta di situ, maka di situ adalah kebencian, di situ adalah dosa. Jadi kalau Pak nanya, apakah semua itu ketidakpercayaan? Iya. Semua itu diawali dari lack of love, ya.
Sehingga terjadi. Apakah ketidakpercayaan itu berdasarkan karena nggak ada cinta? Oh salah, justru karena cinta, ketidakpercayaan itu diciptakan untuk mengamankan, merawat cinta itu supaya langgeng. Cinta itu dirawat dengan administrasi yang rapi supaya langgeng. Sebab kalau tidak dirawat dengan administrasi yang rapi, nanti kita tidak saling mencintai lagi, kita malah bunuh-bunuhan. Hari ini saya dengan Galarua, saya cinta mereka, saya tidak ada kebencian sama sekali. Mereka tidak merugikan saya apapun kok. Saya rugi apa coba? Saya rugi apa saudara? Nggak rugi apa-apa. Tapi suatu ketika, gara-gara administrasinya kacau nanti, gara-gara saya bilang percaya, habis nggak saya? Saya dicaci maki sama kalian yang sudah nyumbang. Udah gitu saya masih, wah difitnah-fitnah nggak karu-karuan, masih dicaci maki. Panas nggak otak saya? Bisa tidur nggak saya kalau malam? Goblok, bisa bunuh diri saya malah Pak. Bisa bunuh diri. Saya DPO, nggak bisa ngelaporin mereka ke polisi Pak. Saya DPO kriminal. Jadi mendingan sekarang saya putus dan sama Liz, sama Linda, sama Santi Amel, kapanpun mereka telepon, saya tetap baik. Mereka tidak merugikan saya apa-apa kok. Belum, bukan tidak, belum ya. Saya ini nggak marah nggak dengan mereka, saya nggak rugi apa-apa kok. Mereka rugi apa kalau saya putus dari sini? Nggak rugi apa-apa. Ruginya apa mereka coba kalau kita lepas dari sini? Nggak rugi apa-apa. Mereka sudah punya pengikut, sudah dikasih modal, ya kan? Dikasih modal kan, selama di sini kan, tak kasih izin kamu untuk mengangkat diri kamu di sini. Bahkan saya angkat-angkat terus tiap hari kan. Sampai saya yang di WhatsApp itu banyak yang menghina-hina saya loh. Tiap hari saya puji-puji mereka. Tak puji-puji sampai saya meledak. Sampai saya minta tolong saja nggak dikasih yang saya ngomong. Ya kan? Tak puji-puji tiap hari. Tidak pernah saya celah Galarua ini. Kecuali masalah Pak Toping. Kalau masalah topping saya keras sekali ya. Ya, nggak boleh dong. Itu kan guru Pancasila kita. Salah apapun dia kan semua tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Kamu nggak rugi apa-apa kok. Saya juga nggak rugi apa-apa kok, ya kan? Dengan tingkah laku Pak Toping, saya nggak rugi apa-apa kok. Kalau mau pisah dengan Pak Toping ya baik-baik, jangan dengan berantem. Masalah itu saja. Kalau ya membuat saya kecewa. Kalau harus kecewa, ya hanya masalah Pak Toping. Harusnya bisa baik-baik. Tapi untung Pak Toping sudah cukup tua buat berantem, ya. Sehingga Pak Toping waktu kita rayu-rayu lagi Pak Toping kemarin ya, bulan November kemarin ya. Dulu hatinya kan, nah, ya iya dong, kita yang muda, kita yang londoin sama Pak Toping yang mendirikan Galarua kok, ya kan, sama saya. Kalau nggak ada Pak Toping, kita jadi nggak Galarua, nggak pernah ada Galarua. Pak Santi Amel kan yang bawa Pak Toping, gitu ya Pak Teddy ya. Jadi nggak ada Pak, kita tidak sakit hati, harusnya Galarua juga tidak perlu marah, tidak perlu sampai begitu mencaci makinya saya sedemikian rupa itu ya. Saya nonton di channel siapa kemarinnya, saya dikirimin itu ya, saya sampai kaget nyumbul itu ya, terus dikirimin semua chattingan-chattingan di grupnya mereka. Saya bilang, ya nggak marah juga, ya wajar juga sih, namanya orang yang nggak percaya, mereka belum mengerti. Selama mereka tidak nyebrang ke Islam, saya anggap belum mengerti. Kalau sudah nyebrang ke Islam kayak ceker babi sama kapal oleng, itu baru saya anggap musuh Pak. Kalau mereka sudah nyebrang ke channel orang Islam gitu ya. Tapi selama mereka belum ke channelnya orang Islam, ya saya anggap hanya salah paham. Boleh dong Pak, mereka mau curhat-curhat ya boleh saja. Mungkin mereka kan nggak punya channel. Padahal sudah saya kasih kesempatan untuk eksis di sini kan, setiap hari kan. Saya kasih kesempatan buat mengedifikasi, mengedifikasi kan, nanti supaya mereka dikenal, supaya mereka ini kan, harusnya kan dikasih kesempatan. Yang pintar itu Hendro Firleso. Coba lihat Hendro Firleso. Dia di sini tiap hari kan, kadang-kadang jadi moderator. Setelah dia merasa cukup, dia minta izin saya bikin channel ya Pak, tolong dipromosiin. Tiap hari kita promosiin, sampai channel dia terkenal berkobar gedean. Sampai jadi gede, sekarang sudah 90.000, udah 100.000 kali sekarang subscribernya. Ya kan? Nah, kasih kesempatan. Mana yang tidak kasih kesempatan? Beta Maluku saya kasih kesempatan di sini. Saya promosiin tiap hari dulu, susu kuda. Siapa lagi? Fakta Israel, Ramsi Israel. Berapa banyak kita gedein channel? Satu teropong LTOM warna dunia, dapur sukacita, suara sangkakala, ya kan, smart lapak, kita promosiin tiap hari di sini.
Saya mah ikhlas ya Pak, nggak merugi, saya nggak rugi Ki, soalnya ya. Saya nggak rugi Ya. apa-apa, Pak. Mempromosikan orang kita nggak rugi apa-apa. Amin Pak. Ya. Begitu loh. Masih ada yang ngantri Pak Paul 2 Oh orang. ya sorry, Paul Dere, lalu Pak Alex Sitini. Ya, ini 2 terakhir ya. Silakan Pak Paul Dere. Shalom.